Ya, kegiatan hari ini adalah diskusi terkait dengan situasi hukum saat ini dan situasi politik saat ini. Dan saya diundang sebagai narasumber, tentunya hal-hal yang kritis tentunya tetap harus kita suarakan ya. Terkait dengan situasi proses hukum yang dihadapi oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto, menurut saya ini adalah kasus politis karena panggilannya berturut-turut dan saya duga ini ada campur tangan cawe-cawe dari seseorang yang mempunyai kepentingan, dan saya pikir bahwa mas rakyat secara luas sudah tahu siapa yang sering cawe-cawe. Kenapa Anda menganggap ini sebagai cawe-cawe? Karena ya saya sampaikan ketika Mas Hasto berbicara kritis, kemudian isu ini dinaikkan kembali. Kemudian panggilan lembaga penegak hukum ini berturut-turut, secara berturut-turut. Kita tidak tahu lagi apa lagi nanti yang coba dipakai lagi, pasal mana lagi yang akan dipakai ya. Jadi saya lihat ini adalah kasus yang politis. Apakah ini ada upaya memang untuk melemahkan PDIP sendiri, Pak? Atau Ya, memberikan karena memang sampai saat ini dari para tokoh politik mungkin ya satu-satunya yang masih konsisten sampai saat ini adalah Sekjen PD Perjuangan dan menyampaikan kritik kepada pemerintah, dan itu adalah sikap dari Partai PD Perjuangan. Dan saya rasa rakyat mendukung ya terhadap kritik. Kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah yang saat-saat ini merugikan rakyat, kemudian PD Perjuangan bersuara kritis, saya rasa itu rakyat ikut mendukung. Bang, minta tanggapan sedikit bang. Tadi kan Ketua KPK sementara Pak Nawawi bilang dia ngaku nggak tahu kalau misalkan ada penyidik menyita barang Pak Hasto melalui asistennya. Itu tanggapan dari Ya, menurut saya ini kan kita uji bersama ya keprofesionalannya penyidik. Mereka melakukan tindakan menurut saya adalah melanggar hukum. Di satu sisi mereka ingin menegakkan hukum, tetapi di sisi yang lainnya mereka melanggar hukum. Dan menurut saya ini telah terjadi kemunduran hukum terutama di KPK. Ya, bahwa sisi yang lainnya zaman Bung Karno diperiksa didampingi oleh pengacara, zaman kolonial Belanda. Dan sekarang di zaman kemerdekaan, negara Indonesia yang dikatakan sudah berkembang, saat ini bertolak belakang dengan seperti yang di zaman dulu. Zaman dulu orang aja diperiksa punya hak, tapi sekarang aja orang diperiksa menjadi saksi, itu tidak boleh didampingi oleh pengacara. Menurut saya ini melanggar KUHAP, karena di KUHAP sudah mengatur jelas bahwa seorang saksi perlu didampingi oleh pengacara. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi namanya praktek-praktek yang saya sebut malpraktek hukum atau kriminalisasi. Orang dijebak, dipaksa untuk ini, mengaku, dipaksa untuk menyerahkan barang bukti yang tidak sesuai dengan undang-undang. Ya. perlu ada evaluasi nggak sih bang? Mungkin dari kedeputian penindakan KPK sendiri kan beliau yang bertanggung jawab ya. Ya, tentunya kan prosesnya sekarang sedang di Dewas ya. Kita sudah punya bukti juga didukung oleh teman-teman rekan-rekan wartawan dari salah satu TV nasional. Itu ada videonya sudah kita sampaikan ya. Dan kita lihat ketegasan dari Dewas, dan saat ini kan Dewas juga pun sedang disorot juga ya terkait dengan beberapa kontroversi ya. Jadi buat saya agak sulit kita menyampaikan bahwa KPK tidak bisa diintervensi. Karena kita ingat bersama dulu pernah ada komisioner KPK bernama Pak Agus Raharjo pernah menyampaikan di salah satu TV nasional bahwa beliau diintervensi, dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Makasih. Ya, kegiatan hari ini adalah diskusi terkait dengan situasi hukum saat ini dan situasi politik saat ini. Dan saya diundang sebagai narasumber, tentunya hal-hal yang kritis tentunya tetap harus kita suarakan ya. Terkait dengan situasi proses hukum yang dihadapi oleh Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto, menurut saya ini adalah kasus politis karena panggilannya berturut-turut, dan saya duga ini ada campur tangan cawe-cawe dari seseorang yang mempunyai kepentingan, dan saya pikir bahwa mas rakyat secara luas sudah tahu siapa yang sering cawe-cawe. kenapa Anda menganggap ini sebagai cawe-cawe? Karena ya saya sampaikan
ketika Mas Hasto berbicara kritis, kemudian isu ini dinaikkan kembali. Kemudian panggilan lembaga penegak hukum ini secara berturut-turut. Kita tidak tahu lagi apa lagi nanti yang coba dipakai lagi, pasal mana lagi yang akan dipakai ya. Jadi saya lihat ini adalah kasus yang politis. Apakah ini ada upaya memang untuk melemahkan PDIP sendiri, Pak? Ya, karena memang sampai saat ini dari para tokoh politik mungkin ya satu-satunya yang masih konsisten sampai saat ini adalah Sekjen PDI Perjuangan dan menyampaikan kritik kepada pemerintah, dan itu adalah sikap dari Partai PDI Perjuangan. Dan saya rasa rakyat mendukung ya terhadap kritik. Kalau kita bicara soal kebijakan pemerintah yang saat-saat ini merugikan rakyat, kemudian PDI Perjuangan bersuara kritis, saya rasa itu rakyat ikut mendukung. Bang, minta tanggapan sedikit bang. Tadi kan ketua KPK sementara Pak Nawawi bilang dia ngaku nggak tahu kalau misalkan ada penyidik menyita barang Pak Hasto melalui asistennya. Itu tanggapan dari. Ya menurut saya ini kan kita uji bersama ya keprofesionalannya penyidik. Mereka melakukan tindakan menurut saya adalah melanggar hukum. Di satu sisi mereka ingin menegakkan hukum, tetapi di sisi yang lainnya mereka melanggar hukum. Dan menurut saya ini telah terjadi kemunduran hukum terutama di KPK. Ya. Bahwa sisi yang lainnya zaman Bung Karno diperiksa didampingi oleh pengacara, zaman kolonial Belanda. Dan sekarang di zaman kemerdekaan negara Indonesia yang dikatakan sudah berkembang, saat ini bertolak belakang dengan seperti yang di zaman dulu. Zaman dulu orang aja diperiksa punya hak, tapi sekarang aja orang diperiksa menjadi saksi, itu tidak boleh didampingi oleh pengacara. Menurut saya ini melanggar KUHAP, karena di KUHAP sudah mengatur jelas bahwa seorang saksi perlu didampingi oleh pengacara. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi namanya praktek-praktek yang saya sebut malpraktek hukum atau kriminalisasi. Orang dijebak, dipaksa untuk ini, mengaku, dipaksa untuk menyerahkan barang bukti yang tidak sesuai dengan undang-undang. Ya. Perlu ada evaluasi nggak sih bang? Mungkin dari kedeputian penindakan KPK sendiri, kan beliau yang bertanggung jawab ya. Ya, tentunya kan prosesnya sekarang sedang di Dewas ya. Kita sudah punya bukti juga didukung oleh teman-teman rekan-rekan wartawan dari salah satu TV nasional. Itu ada videonya, sudah kita sampaikan ya. Dan kita lihat ketegasan dari Dewas, dan saat ini kan Dewas juga pun sedang disorot juga ya terkait dengan beberapa kontroversi ya. Jadi buat saya agak sulit kita menyampaikan bahwa KPK tidak bisa diintervensi. Karena kita ingat bersama dulu pernah ada komisioner KPK bernama Pak Agus Raharjo pernah menyampaikan di salah satu TV nasional bahwa beliau diintervensi, dipanggil oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih.